Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Senang sekali kalau kita terus masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan iman kita semakin diteguhkan. Sehingga setiap janjinya Tuhan, kita akan tetap mempercayainya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, iman vs logik. Iman selalu saja berlawanan dengan logika. Maka banyak orang berkata, saudara-saudara, percaya sih boleh percaya. Tapi jangan sampai menghilangkan logika. Artinya kita boleh percaya, tetapi kalau hal yang tidak akan mungkin, bagaimana mungkin itu kita bisa percayai? Nah, yang menjadi persoalan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, justru ketika iman itu hanya mengandalkan logika atau iman mempergunakan logika, itu bukan iman. Iman justru datang bukan dari logika. Sesuatu yang masih mungkin, itu hal yang biasa kalau kita imani. Tetapi kalau situasi yang tidak mungkin dan kita masih tetap percaya, itu yang dinamakan dengan iman yang sejati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, orang selalu berkata bagaimana mungkin orang masih bisa mendapatkan keturunan sementara dia mandul, sementara dia sudah mati haid, sementara dia sudah tua. Kan itu yang menjadi logika pemikiran manusia. Benar, tapi bagi Tuhan tidak demikian. Mungkin kita berpikir orang yang mandul tidak akan bisa melahirkan. Mungkin orang yang sudah mati pucuk tidak akan mungkin bisa memberikan anak. Sama seperti Abraham. Tetapi saudara-saudara, justru ketika situasi yang tidak mungkin itu dan kita percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka itu akan menjadi mungkin. Bukankah orang yang mati tidak akan mungkin bangkit kembali? Bagaimana mungkin orang yang sudah mati 2-3 hari atau 4 hari mati dan dia sudah mulai bau, tetapi dia bisa dihidupkan kembali? Bagaimana kita mau menerangkan itu? Apakah Anda bisa menerima itu secara logika? Tidak akan mungkin. Bagaimana mungkin rangka atau tengkorak manusia yang sudah berpuluh tahun, yang sudah mati, bau, busuk, dan kering, itu bisa kembali menjadi manusia, bersatu kembali, dan kemudian menjadi apa? Tumbuh daging, tumbuh darah, dan beredar, kemudian lantas tumbuh kulitnya, jadi manusia kembali. Itu tidak akan mungkin bisa kita pikirkan, tapi Tuhan ternyata bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita. Dia katakan tadi saudara-saudara, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan.
Inilah yang diimani oleh Abraham. Dia katakan, kalau kita lihat dari ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini soal kemungkinan dan logika itu yang sudah tidak mungkin lagi. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Mari lihat ini saudara-saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Jadi sedikit pun Abraham tidak bimbang, sekalipun dia sudah tua, karena dia percaya Tuhannya adalah Tuhan yang di luar dari pemikiran manusia. Dia berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan ragu dan jangan takut dengan janji Tuhan. Kalau kita percaya saudara-saudara dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkannya. Jangan pergunakan logikamu, tapi perteballah imanmu. Semakin perbesarlah kepercayaan dan penyerahan dirimu kepada Tuhan. Engkau akan melihat kuasa yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan. Jadi jangan lagi mau percaya orang yang berkata percaya sih boleh percaya, tapi harus juga menggunakan logika. Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah sekalipun itu tidak masuk logika. Percayalah sekalipun itu sudah tidak mungkin dari sudut manusia. Percayalah kesembuhan ada sekalipun dokter mengatakan dia sudah menyerah, tidak sanggup. Dokter boleh tidak sanggup. Dokter boleh terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Dia bisa menciptakan nyawa, hidup yang baru, kuasa yang baru, kekuatan yang baru. Maka percaya saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kami untuk percaya dengan setiap janji-Mu. Kami tidak perlu takut dengan apapun juga. Ketika kami sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan akan bekerja. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari percaya saja dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Maka hidupmu akan tenang. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau mau. Dan engkau akan melihat mujizat-mujizat, karya-karya besar dalam kehidupan. Sampai ketemu besok. Salam.